Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arsi dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Majalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai remote server. Bagi kalian yang belum tahu, mungkin bertanya-tanya, apa sih remote server itu? Nah, remote server adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda ataupun langsung. SQL server nantinya akan mengatur hubungan atau konektivitas di antara server dengan menggunakan RPC. Kemudian, SQL server tersebut akan membuat remote server dan kemudian melakukan pengajuan agar bisa melakukan stored prosedur terhadap remote server. Setiap hasil yang sudah dikirim nantinya akan melewati server lokal dan kemudian akan lanjut melewati aplikasi klien. Terus, apa sih fungsi remote server itu? Nah, yang pertama yaitu mengendalikan komputer lain. Misalnya ketika hendak mengakses perangkat lunak atau software yang terdapat di komputer lain. Yang kedua yaitu mematikan komputer dari jarak jauh. Ketika Anda hendak mematikan komputer, Anda tidak harus datang ke komputer tujuan untuk mematikannya. Anda bisa langsung mematikan komputer tersebut melalui komputer server. Yang ketiga yaitu menghidupkan komputer. Selain mematikan, ternyata remote server juga bisa digunakan untuk menghidupkan komputer loh. Jadi, Anda juga tidak perlu pergi ke setiap komputer ketika hendak menghidupkan komputer. Lalu selanjutnya adalah cara kerja remote server itu sendiri. Perlu kamu tahu bahwa remote server merupakan server yang digunakan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengatur perangkat dari jarak jauh. Dengan adanya remote access, maka pengguna bisa dengan mudah melakukan dan mendapatkan akses file maupun perangkat lunak meskipun berada dalam jarak yang jauh. Misalnya, ketika seseorang memanggil jaringan yang berasal dari rumahan dengan menggunakan modem analog maupun koneksi ISDN, maka akan melakukan dial menuju server dengan menggunakan remote access tadi. Ketika sudah mendapatkan konfirmasi, maka pengguna bisa langsung mengakses terhadap printer maupun drive, padahal sebenarnya ia tidak terkoneksi ke jaringan LAN. Namun seolah-olah perangkat tersebut terhubung ke jaringan LAN. Contoh lain adalah kamu bisa melakukan login internet untuk bisa masuk ke sistem yang lainnya yang ada di jaringan kamu. Sistem tersebut bisa kamu gunakan untuk jaringan lokal maupun jaringan internet. Nah, yang terakhir adalah contoh aplikasi remote server. Yang pertama yaitu Windows Remote, yang kedua TeamViewer, yang ketiga Unfiled Remote, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.